Ya. Yang pertama itu tentukanlah turunan dari katakanlah ini fx-nya itu ya. Fx-nya itu fungsinya itu adalah dia di sana 3 kali sinus x ya. 3 dikali sinus x ya. Dikurang 2 kali kosinus X. Nah, sekarang kita disuruh tentukanlah turunan dari fungsi itu. Gitu? Nah, itu. Nah, itu. Kedua nanti ya, fx-nya itu adalah misalnya di sana 3 kali sinus 2x misalnya begitu ya. Nah, di mana tentukanlah turunannya. Nah, itu. Nah, itu. Bagaimana kita mengerjakan ini? Toh? Ini 3 kali, ya kan? 3 kali. Nah, turunan dari sinus itu apa? Kosinus kan? Turunan dari sinus tadi kosinus toh. Dikurang 2 kan tetap ini. Turunan dari kosinus negatif sinus. Kan gini kan? Oke, menjadi sama dengan berarti 3 kali kosinus X. Ya, biar kamu kemana pun pasti ini turunannya. Ini negatif kali negatif menjadi tambah 2 kali sinus X ini. Pasti benar itu. 3 nih. Nah, turunan dari sinus itu kosinus ya, berarti sudahlah, ini sulit amat itu. Kosinus 2x gitu kah? Hah? Ayo, bagaimana menurut kamu sekarang? Nah, inilah cara yang tidak benar. Salah ya? Betul ya? Salah itu, bukan begitu. Loh, terus gimana Pak? Nah, ini. Nah, perhatikan dalam ini kita uraikan dulu nih ya. Dalam identitas trigonometri, sinus 2x itu sama dengan bagaimana? Ingat lagi itu dalam identitas trigonometri 2 kali sinus x dikali kosinus x gitu ya. Jadi pakai itu ya. Ingat bahwa sinus 2x itu ya di dalam identitas trigonometri sama dengan 2 kali sinus x dikali cos x. Ya, sehingga ini yang sinus 2x ini kita rubah dulu nih menjadi 3 kali gitu kan. Yang ini ya, menjadi 3 kali 2 kali sinus x dikali kosinus x gitu kan. Nah, berarti sama dengan ya 3 kali 2 itu 6 ya. 6 ya. 6 kali gitu kan, 6 kali sinus x ya dikali kosinus x. Nah, sekarang 6 ini sebuah konstanta. Kita fokus di sini aja, perkalian antara 2 fungsi ini, sinus x kali kosinus x. Nah, maka kita gunakan aturan hasil kali ya. Tuh, berarti aturan hasil kalinya itu adalah ini ya. Kalau Y sama dengan U kali V ya. Nah, berarti Y aksennya itu adalah sama dengan bagaimana sekarang? U kali ya. V aksen gitu ya. Ditambah U aksen kali V gitu kan. Tuh. Oke, berarti U kita itu sinus X sekarang ya. Nah, berarti sinus X U-nya ya kan. Nah, maka U aksennya negatif kosinus. V kita kosinus, kita bikin sini ya. Saya ulang ya, U itu adalah sinus X gitu kan. Nah, U aksen kita adalah kosinus X kan. V kita itu adalah kosinus X kan. V aksen kita adalah negatif sinus X. Nah, ini berarti turunan dari sinus X kali kosinus X itu adalah U, berarti sinus X.
dikali V aksen, ya. V aksen itu kali negatif, ya. Negatif sinus X, gitu kan. Ditambah, kan. Sekarang V aksen tuh kosinus X dikali V, berarti kosinus X dikali kosinus X, toh. Nah, menjadi dia bagaimana sekarang? Negatif, gitu kan? Sinus pangkat 2X, gitu kan? Oke, langsung kita bikin di sini aja, ya. Tuh, berarti 6 kali, ya. 6 kali, gitu kan? Buka kurung, ya. Negatif sinus pangkat 2X, ya kan? Nah, sinus pangkat 2X itu ditambah kosinus pangkat 2X itu. Nah, sekarang kita balik penulisannya, berarti 6 kali, ya. Kosinusnya di depan, ya. Kosinus pangkat 2X, ya, dikurang sinus pangkat 2X. Nah, kita lihat sekarang ini. Kosinus pangkat 2X kurang sinus pangkat 2X itu apa? Itu di dalam identitas trigonometri ada itu. Kosinus pangkat 2X kurang sinus pangkat 2X itu adalah kosinus 2X, toh. Nah, sehingga dia hasil akhirnya itu turunan dari 3 kali sinus 2X itu adalah 6 kali kosinus 2X. Ini yang benar. Nah, ini yang salah. Jangan 3 kali kosinus 2X, tapi 6 kali kosinus 2X. Ngerti itu? Yang nomor 2 sekarang. Halo? Ngerti, Pak. Iya, gitu ya. Hati-hati, ya. Nah, bukan karena turunan dari sinus X adalah kosinus X baru kamu hajar. Turunan dari sinus 2X itu adalah juga kosinus 2X. Salah. Tetapi turunan dari sinus 2X itu adalah harus, ya, ya. Kalau sinus 2X itu kan harus dikali, ya. Ini 2-nya ke depan itu nanti 2 kali kosinus 2X, bukan kosinus 2X. Nah, itu cara cepat yang kita gunakan, kita coba mempergunakan namanya aturan rantai. Aturan rantai, ya. Ada di PowerPoint saya tahun 2012, ya. Teorema A namanya aturan rantai. Andaikan Y sama dengan FU dan U itu adalah GX, jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U, maka fungsi komposit atau komposisi fungsi F komposisi G didefinisikan oleh F komposisi GX atau FGX terdiferensiasikan di X, dan sehingga turunannya itu menjadi F aksen GX atau turunan dari fungsi itu terluarnya dikali turunan fungsi terdalamnya. Nah, kalau dalam penulisan diferensial, ya, notasi DX, ya, menjadi DX dari FGX, ya. Nah, ini atau DXY sama dengan DUV dikali DXU. Nah, dengan kata-kata bisa kita hafalkan ini, ya, aturan rantai. Turunan fungsi komposit adalah turunan fungsi terluar yang dihitung pada fungsi yang lebih dalam. Fungsi terluar itu maksudnya F, GX ini diturunkan dengan GX-nya sekalian. Nanti dikali dengan turunan fungsi terdalam. Fungsi terdalam itu turunan dari GX itu maksudnya. Nah, hanya terkadang pemahaman dengan simbol F aksen dengan diferensial ini atau DX ini kurang praktis, ya. Nah, yang paling praktis itu aturan rantai itu kita gunakan notasi Leibniz, ya. Leibniz itu, ya. Aturan rantai dengan notasi Leibniz itu begini, ya. dy per dx, ya. Nah, itu sama dengan, ya, dy per du, ya, dikali du per dx. Kalau ini komposisi dari dua fungsi. Nah,
Nah, sehingga kalau aturan Leibniz ini enaknya apa? Kalau komposisi dari 3 fungsi bisa saja kan? Bisa. Maksudnya kalau komposisi 3 fungsi kan bisa saja misalnya fungsi itu bukan hanya F, komposisi G, bukan hanya itu ya. Nah, kan bisa juga begini misalnya F, komposisi G, komposisi H. Maka ini tinggal dikembangkan ya. Bisa dengan mempergunakan notasi lain ya. Misalnya U dan X bisa dipakai V misalnya kan, bisa begitu. Kalau dikembangkan ini maka sama saja nih, dy per dx itu bisa saja begini kan, dy per du dikali ya, du per dv, kalau ada v di sana ya, dikali lagi terakhir itu variabel x, dv per dx. Ini pengembangan namanya ya. Ini bisa digunakan, nggak bisa. Nanti kalau kamu di perguruan tinggi akan ketemu sebuah fungsi yang hanya bisa diturunkan dengan mempergunakan penguraian seperti itu. Nah, sekarang apa Pak? Bagaimana contohnya Pak? Oke, kita cek yang tadi ini. Fungsi kita tadi apa? Yang nomor 2 ya. Fx kita tadi apa? Nah, fx kita adalah 3 kali ya. Sinus 2x ya. Betul ya? Nah, maka turunannya ini kita gampang saja nih. Kita misalkan saja dalam notasi U. Misalkan ya, U X itu ya kan? Itu adalah 2x itu. Nah, 2x itu adalah merupakan U. Sehingga turunan dari U itu nanti adalah 2. Sudah? Nah, sehingga nanti fx kita itu dia menjadi bagaimana? 3 kali sinus U ya. Oke, ini kita turunkan. Kalau dia 3 kali sinus U, maka turunannya kita pakai notasi Leibniz itu berarti dy per dx ya. Itu sama dengan turunan U terhadap Y, maksudnya ini ya, sinus U dikali turunan X terhadap U. Nah, du per dx itu yang mana? Yang ini ya toh? Nah, sekarang 3 itu konstanta, 3 di luar saja. Nah, kita kali dengan turunan sinus U. Apa? Turunan sinus berarti kosinus U kan? Dikali turunan dari 2X, yaitu 2, gitu kan? Nah, 3 kali 2, 6. Kali kosinus. U-nya kita tadi mana? Misalkan U kita adalah 2X. Berarti kosinus U itu sama dengan kosinus 2X. Itu dengan mempergunakan aturan rantai. Ya toh? Turunan ya. Turunan dari fungsi berikut. Oke, yang pertama misalnya fungsinya fx-nya sama dengan ya sinus x ya. Sinus x per sin x tambah cos x ya. Sin x tambah cos x, dan nomor 2 itu fungsinya itu adalah sama dengan ya, dalam kurung ya, x kali sinus x pangkat 3. Nah, gimana kita menyelesaikan contoh soal seperti ini ya. Oke, yang pertama itu sinus x per sinus x ditambah cos x. Tentukanlah turunannya kan. Yang kedua itu x kali sin x pangkat 3. Kalau yang pertama itu kita langsung mempergunakan apa? Aturan ya, hasil bagi. Nanti yang nomor 2 ini akan lebih praktis kalau
mempergunakan aturan rantai. Karena kalau kita mau pakai aturan standar, tidak aturan rantai, setengah mati nih. Karena kalau kita jabarkan nih kan X pangkat 3 kali sinus pangkat 3X ya, gitu. Berarti artinya kan kita mempergunakan hasil kali. Nah, sementara sinus pangkat 3X juga tidak bisa kita turunkan, karena walaupun turunan sinus X itu tahu kosinus X, tapi sinus pangkat 3X bukan kosinus pangkat 3X turunannya, gitu kan. Karena sinus pangkat 3X itu artinya kan sinus X kali sinus X kali sinus X, ya toh. Berarti kalau 3 kali nih, X kali sinus X kali X kali sinus X kali X kali sinus X. Kita mempergunakan aturan perkalian berapa kali perkalian itu. Kalau mau pakai standar, maka harus lebih praktis mempergunakan aturan rantai yang nomor 2. Tapi kalau yang nomor 1 ini, kita langsung mempergunakan hasil bagi ya. Nomor 1 itu kan kita mempergunakan aturan hasil bagi saja. Kita tulis lagi aturannya. Kalau Y itu sama dengan U kali V ya. Oke, maka Y aksennya itu adalah U aksen ya dikali V kurang ya, U kali V aksen dibagi V pangkat 2. Nah sekarang kita cek nih yang nomor 1, berarti U kita itu adalah sinus X gitu kan, berarti U aksen ya, U aksen kita itu adalah kosinus X. Nah sekarang V kita adalah sin X tambah cos X toh. Berarti V aksen kita mana sekarang? Kenapa sulit? Cos X kurang sinus X. Turunan kosinus itu min sinus ya, kan gitu. Sudah. Oke, berarti turunannya yang pertama itu menjadi sama dengan ya. Oke, berarti U aksen ya. U aksen itu mana ini? U aksen cos X ya. Cos X dikali ya V ini ya. Oke, kali ya. V itu berarti sin X gitu kan. Sin X tambah cos X gitu kan. Kurang ya. U kita mana? Sin X ya. Sin X kali ya V aksen ya, berarti cos X kurang sin X gitu kan, dibagi ya. Nah ini ya berarti sin X tambah cos X pangkat 2 gitu kan. Oke sekarang bagaimana tuh? Dilangsungkan gitu loh, jadi sinus pangkat 2X tambah cos pangkat 2. Bisa juga. Maksudnya ini sin X tambah cos X pangkat 2 itu bagaimana? Coba. Tidak kan, maksudnya kan itu kan pangkat 2 tuh. Terus hasilnya bagaimana nih? Enggak, maksudnya cuma tanya saja Bapak itu bisa apa tidak gitu. Iya, ini Putu. Sekarang masuknya ini kan kamu kan nggak usah ditulis pangkat 2, langsung hasil dari ini. Saya mau tanya sekarang ini sinus X ditambah cos X pangkat 2 ini jadi bagaimana? Saya belum tanya semuanya, ini dulu. Maksudnya di Putu begitu kan? Jadi langsung ditulis hasilnya ini kan, nggak usah ditulis pangkat 2 lagi toh. Iya kan? Iya, nah sekarang sin X tambah cos X pangkat 2 kok dalam kurung pangkat 2 jadi bagaimana? Sin pangkat 2X tambah cos pangkat 2X. Bagaimana Pak? Ini loh, sin X tambah cos X dalam kurung pangkat 2 menjadi bagaimana? Sinus pangkat 2X. Terus? Ditambah sinus X kali cos X ditambah cos pangkat 2X. Oh, salah. Kok ditambah sin X kali cos X? Nih. Itu ada kurang tuh nak, hampir saja. Oh, ditambah 2. Iya, harus 2 toh. Iya. Harus 2 kan itu. Iya, tidak apa-apa. Iya kan? Harus 2, harus sin pangkat 2X ditambah 2 kali gitu kan? Sin X kali cos X ditambah cos pangkat 2X gitu kan?
Ya. Bisa nak, bisa. Tapi kan bisa saja kita langsung tulis itu. Tapi toh kita ikut prosesnya aja dulu. Karena di sini kan V pangkat 2 kan. Jadi kita isi dulu V ya. Kita pangkat 2 kan. Nanti kita uraikan pada berikutnya. Karena ini juga kita uraikan dulu ini nanti yang di atas ini kan. Kita kan mesti kalikan dulu satu persatu kan itu kan. Nah, cos X kali sin X kan begitu kan. Cos X sin X. Nah ini kan cos X kali positif cos X berarti tambah ya. Cos pangkat 2X kan gitu ya. Nih min kali berarti kurang ya. Sin X kali cos X atau sama saja lah cos X kali sin X ya. Min kali min tambah ya. Sin pangkat 2X gitu kan. Dibagi. Nah di bawah ini urutan ini baru kita mempergunakan hasilnya tadi itu ya. Berarti kan ini sin pangkat 2X ya. Ditambah ya karena positif ya. 2 kali sin X kali cos X ya. Ditambah cos pangkat 2X gitu kan. Oke. Nah sekarang yang di atas ini kita lihat nih. Ada cos X sin X ini. Di sini ada negatif ya. Betul ya. Negatif cos X kali sin X. Habis ya. Ini habis dengan ini ya. Betul ya. Nah ini kan positif cos X sin X. Yang ini tadi cos X kali sin X. Ini negatif ya. Yang ini negatif sin kali cos X ya kan. Berarti sisa ini ya, cos pangkat 2X ditambah sin pangkat 2X. Atau saya balik penulisannya menjadi sinus, ya toh, sinus pangkat 2X gitu kan. Ya kan menjadi sinus pangkat 2X kan. Ditambah cos pangkat 2X itu kan. Dibagi. Ini kita gabung aja nih. Ini menjadi sinus pangkat 2X. Tambah cos pangkat 2X tambah 2 kali sin X cos X ya toh. Nah sekarang kita lihat bahwa sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X itu sama dengan berapa? 1 ya. 1 per ini juga 1 nah, ditambah 2 kali sin X kali cos X. Ini tadi apa ini? Dalam identitas trigonometri ini kan juga hasil dari identitas sudut ganda toh. Itu kan sama dengan mana itu? Sinus 2X ya toh? Iya, menjadi mana dia? Berarti sama dengan 1 per 1 tambah sinus 2X. Itu turunan dari ini tadi ya, sinus X. Jadi kalau fx-nya adalah sinus X per sinus X tambah cos X itu, maka turunannya ya. Maka turunannya itu kita sudah hitung tadi sama dengan 1 per ya. 1 tambah sinus 2X. Itu ya. Nah sekarang yang nomor ini kita mempergunakan aturan rantai nih ya. Karena kalau kita pangkatkan itu setengah mati itu. Karena soalnya fx sama dengan dalam kurung ini ya, X kali ya kan sinus X pangkat 3. Nah ini kan. Nah jadi caranya bagaimana Pak? Ini kalau dengan aturan rantai, maka kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu U kita itu atau UX kita itu ya. Itu adalah ini. X kali sinus X. Toh? Supaya nanti fungsi kita adalah U pangkat 3. Gitu kan? Nah, cuman kita mesti tahu turunan dari X kali sinus X, ya toh? Kita mesti turunkan dulu ini sendiri ini, berarti U aksen X. Atau dalam penulisan ininya ini artinya sama dengan DU
per dx-nya kan. Nah, turunan u dari x ya, gitu. Diferensial u dibagi diferensial x, di mana turunan dari yang fungsi terdalam itu kita mesti tahu dulu. Fungsi terluar kita ini u pangkat 3 kan. Nah, nanti sekarang fungsi terdalam kita x kali sin x. Nah, sekarang kita mesti turunkan dulu ini x kali sin x ini. Nah, itu turunannya tentu tidak boleh langsung sama dengan tadi. Oh, tidak bisa langsung u kali x kali cos x, walaupun turunan sinus x itu adalah cosinus x, bukan begitu ya. Karena ini apa? Nah, ini adalah perkalian dua fungsi kan, x kali sinus x, maka mempergunakan aturan hasil kali itu ya, y sama dengan u kali v, selalu itu. Maka turunannya itu berarti u ya, u kali v aksen ya, ditambah u aksen kali v. Nah, sekarang u kita mana? U kita sama dengan x ya. Oke, berarti u aksen kita adalah 1 kan? V kita adalah sinus x kan? Berarti v aksen kita adalah kosinus x. Maka turunan dari x sinus x itu adalah, atau u aksennya atau du per dx-nya itu adalah ini u x ya kali ya kan v aksen kosinus x gitu kan, ditambah u aksen 1 dikali ya v kita sinus x gitu ya. Oke, maka turunannya itu adalah x kali kosinus x ditambah sinus x, atau kalau ditulis karena dia hukum komutatif ya, berbolak-balik ditulis penjumlahan tidak masalah, asal jangan pengurangan, tidak boleh balik-balik ya. Berarti sama saja nih kalau saya tulis dengan sinus x ditambah x kali cos x. Nah, kalau kita sudah ketemu turunan dari u itu turunan dari x terhadap u ya, ini tadi ya, berarti du per dx-nya adalah ini sama dengan kita tulis ya, sinus x ya, sinus x ditambah x kali cos x gitu kan. Nah, sekarang kita mempergunakan aturan rantai menurunkannya, maka dy per dx atau turunan dari x kali sin x pangkat 3 itu ya, dy per dx-nya itu mesti sama dengan turunan u terhadap y ya, dy per du dikali turunan x terhadap u gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang turunan u terhadap y itu ini berarti sekarang fungsi kita itu kan sudah menjadi di sini ya, fx kita sekarang, karena kita misalkan adalah x kali sin x itu adalah u, berarti adalah u pangkat 3 toh. Nah, ini. Nah, sekarang ini turunan dari u pangkat 3 berarti mana? 3 kali toh u pangkat 3 kurang 1 2 dikali du per dx ini sin x ditambah x kali cos x. Oke, sama dengan. Nah, sekarang kita u kita tadi itu mana? X kali sinus x. Tinggal ganti u ini sekarang dengan x kali sinus x kan. Berarti 3 kali x kali sinus x dalam kurung pangkat 2 kali sinus x ditambah x kali cos x toh. Berarti sama dengan ini kita pangkat 2 kan. Berarti 3 kali ya, x pangkat 2 kali sinus pangkat 2 x toh, kali sin x tambah x kali cos x toh. Nah, kita kali 3 nih, berarti 3x pangkat 2 toh dikali sinus pangkat 2x dikali sinus x ditambah x kali cos x. Oke, kita kali masuk ya, kita kali masuk nih, berarti ini menjadi sama dengan ya, sama dengan oke 3x pangkat 2 sinus pangkat 2x kali sinus x, berarti 3 kali x pangkat 2 dikali sinus
pangkat 3x ya toh? X. Ditambah 3x pangkat 2 sekali sinus pangkat 2 sekali x kali cos x. Berarti 3 kali x pangkat 3. Karena x pangkat 2 kali x pangkat 1 ya. Kali sin pangkat 2x dikali cos x. Ini hasil dari turunan dari, kalau fungsinya adalah x kali sinus x pangkat 3, maka turunannya ini 3x pangkat 2 sinus pangkat 3x ditambah 3x pangkat 3 dikali sinus pangkat 2x kali cos x. Itu